Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ayyuhatullah rahimani wa rahimakumullah, yang di dalam masjid diam, yang di luar masuk, kemudian mengambil makan lil julus, tidak membaca Al-Quran. Ayyuhatullah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul di majelis ini untuk membaca kitab Majalisus Syahr Ramadan yang dikarang oleh Syekh Utsaimin, yang pada sore hari ini kita akan membaca Al-Majlis Tsalis wal Ishrun. Kita akan membaca majlis ke-23. Kita akan membaca majlis ke-23. Siapa yang masih ingat kemarin apa maudhu'nya? Maksudnya Ustadz Amir apa? Yaitu bersungguh-sungguh beribadah di 10 hari terakhir dan mencari malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar itu pada umumnya di 10 hari terakhir disuruh nyari. Artinya tidak ditunjuk, tidak disebutkan malam keberapa. Tujuannya agar kaum muslimin bersungguh-sungguh beribadah, agar bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang mana siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar, menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan berbagai macam ibadah, bukan main game ya dalam ya, tapi beribadah dengan sholat malam atau sholat tarawih, kemudian membaca Al-Quran atau berzikir atau berdoa, maka orang yang beramal soleh di malam ini pahalanya khairun min alfi syahr, lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Ini keutamaan bagi umat ini yang tidak dimiliki oleh umat sebelum kita, yaitu beribadah semalam tapi pahalanya dilipatkan lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Maka dimanfaatkan dengan beribadah. Ayatullah rahimani wa rahimakumullah, pada sore hari ini didengarkan, jangan ngobrol. Pada sore hari ini kita akan membaca fi wasfil jannah, tentang sifat surga. Ja'alanallahu min ahliha. Semoga Allah menjadikan kita termasuk penghuni surga. Allahumma amin. Ayatullah rahimani wa rahimakumullah. Syekh Utsaimin berkata, sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard. Bersegeralah kepada ampunan Rabbmu dan surga yang luasnya seperti luasnya langit dan bumi.
Syekh Utsaimin menganjurkan kepada kita kaum muslimin untuk berlomba, bersegera kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bagaimana kita bersegera kepada ampunan Allah? Tentu saja bersegera melaksanakan amal-amal kebaikan. Apalagi kita di bulan Ramadan, perbanyak amal soleh. Para ulama berkata, yang utama ketika seseorang berpuasa, dia isi waktunya dengan membaca Quran atau zikir. Itu yang utama. Amalan yang utama bagi orang yang puasa, apapun puasanya, terlebih puasa Ramadan, puasa wajib, amalan yang utama bagi orang yang puasa adalah membaca Al-Quran dan berzikir. Kalian gunakan untuk membaca Al-Quran ketika ada waktu membaca Al-Quran. Ketika sedang belajar di kelas, itu juga bagian dari ibadah. Karena tidak ada amalan yang paling utama setelah amalan wajib kecuali thalabul ilmi. Ya, amalan yang paling utama. Demikian pula berzikir. Mungkin zikir pagi dan sore dibaca. Ini amalan yang utama bagi orang yang puasa. Demikian pula berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Fa inna lis-shaimi da'watun, sesungguhnya seorang yang puasa itu memiliki doa yang insyaallah Allah akan mengabulkannya. Jadi doa mustajab bagi orang yang puasa tidak hanya atau tidak khusus ketika akan berbuka, tapi seluruh puasanya dari awal, yaitu sejak terbitnya fajar atau dikumandangkannya azan subuh sampai terbenamnya matahari, dikumandangkan azan maghrib. Itu adalah waktu yang mustajab bagi seorang yang puasa. Jadi tidak ada pengkhususan yang mustajab itu menjelang buka, tidak. Dari awal puasa dia menahan diri dari pembatal-pembatal puasa sampai dia berbuka, itulah waktu yang mustajab untuk berdoa bagi orang yang puasa. Didengarkan? Demikian pula waktu berbuka. Ada waktu yang mustajab untuk berdoa. Waktu berbuka di sini bukan menjelang berbuka, tapi ketika kalian makan buka, kalian bisa menggunakan sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fiha, di dalam surga, mala ainun ra'at, ada sesuatu yang tidak pernah dipandang, ada sesuatu kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia. Wala udhunun sami'at, tidak pula didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbesit di dalam hati manusia. Ini menunjukkan kenikmatan surga yang luar biasa. Kita mungkin kalau digambarkan bahwasanya di surga itu banyak fakihah, buah-buahan, maka yang kita bayangkan buah-buahan dunia. Karena itu yang pernah kita lihat.
Tapi Allah mengatakan bahwasanya kenikmatan surga tidak pernah terbersit di dalam hati setiap orang. Enggak terbayangkan kenikmatannya, keindahannya dan seterusnya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Masalul jannatil lati wa'idal muttaqun. Permisalan surga yang dijanjikan untuk orang yang bertakwa. Tajri min tahtihal anhar, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ukuluha daimun, buah-buahannya terus-menerus, tidak terputus. Di surga tidak ada musiman, semuanya adalah musimnya. Kalau kita mau mencari durian, adanya di dunia itu kalau musim durian. Nyari mangga kalau musim mangga. Kalau di surga buah-buahannya terus menerus, tidak terputus, tidak terbatas musiman, tapi sepanjang waktu ada buah tersebut. Buah yang kita inginkan ada, tidak terbatas musim. Wa dhilluha, demikian pula naungan surga terus menerus. Selalu ada naungan yang menaungi penduduk surga sehingga mereka tidak kepanasan. Wa qala ta'ala, Allah berfirman dalam ayat yang lainnya, Masalul jannatil lati wa'idal muttaqun. Permisalan surga yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah mengatakan dalam ayat ini, surga itu dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Angkat tangan. Maksudnya, siapakah orang yang bertakwa itu? Atau definisi orang yang bertakwa itu bagaimana? Angkat tangan. Angkat tangan. Kamu, Taki. Jadi orang yang bertakwa sebagaimana yang sering kita dengar dari para ustadz, dari para khatib yang menjelaskan makna takwa, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah. Perintah ada dua. Perintah yang hukumnya wajib, sholat wajib dilaksanakan, nggak boleh bolong-bolong. Alhamdulillah kalian di pondok dididik untuk sholat 5 waktu tepat waktunya berjamaah. Nggak ada yang kelepasan sholat. Jangankan kelepasan, telat sholat saja dihukum. Masbuk saja dihukum, kok bisa sampai telat sholat? Ini manfaat berada di pondok. Sholat 5 waktu terjaga. Sholat wajib. Kemudian puasa wajib, puasa Ramadan wajib dilaksanakan. Seorang yang bertakwa melaksanakan perintah-perintah Allah yang wajib. Termasuk yang wajib adalah melaksanakan amanat. Ustadz amanatnya mengajar. Santri amanatnya disuruh belajar orang tua, maka dia di pondok belajar sesuai dengan aturan pondok. Pagi masuk kelas, sore hafalan Quran. Kalau ada taklim, ba'da maghrib, mengikuti aturan yang diwajibkan kepada santri. Waktunya belajar.
Jangan tiduran di kelas, jangan ngobrol waktu belajar, waktu taklim. Ini amanat. Ketika mendengarkan muhadharah, jangan ngobrol. Ini namanya tidak amanah. Didengarkan untuk mendapatkan faedah dari apa yang disampaikan oleh yang menyampaikan, bisa menambah ilmu. Dari ilmu-ilmu yang belum diketahui bertambah. Kalau yang disampaikan pernah dia baca, pernah dia dengar, mengulang. Mengulang apa yang sebelumnya pernah diketahui akan lebih melekatkan dalam ingatan, lebih mengokohkan dalam hati tentang ilmu yang telah dia ketahui dengan mengulang, mendengarkan. Seperti ini kitab Majelis Ramadan ini. Ini tiap tahun kita baca. Diulang lagi Ustaz? Iya. Yang tahun lalu pernah mendengar, sekarang didengarkan lagi, mengingat yang lalu, sehingga lebih mengokohkan ingatan, lebih mengokohkan ilmu di dalam hatinya. Bosan Ustaz? Diulang-ulang terus. Bagi orang yang cinta ilmu, bagi orang yang cinta kebaikan, walaupun ilmunya sudah diketahui, mengulang itu adalah ibadah. Karena thalabul ilmi itu ibadah. Dan mengulang-ulangnya akan mengokohkan pemahaman, menguatkan ingatan. Maka jangan bosan. Ini tahun lalu sudah didengarkan ya Ustadz, masuk diulang lagi, bosan. Jangan bosan dengan ilmu, karena yang disampaikan di dalamnya ayat-ayat Al-Quran. Masa kamu bosan dengan ayat Al-Quran? Gak boleh. Kamu Al-Fatihah aja tiap rakaat dibaca, gak boleh bosan. Dan mengharapkan pahala dari duduk di majelis ilmu. Ini kita ibadah ini. Yang menyampaikan ibadah, yang mendengar juga ibadah, mengharapkan pahala di sisi Allah. Apalagi sedang puasa, insya Allah pahalanya besar kalau ikhlas lillahi ta'ala, mengharapkan dengan amalan ini wajah Allah. Melaksanakan perintah yang wajib dan melaksanakan perintah yang sunnah. Di antara kalian ada yang suka puasa sunnah, itu termasuk melaksanakan perintah. Termasuk orang yang bertakwa setelah melaksanakan perintah adalah menjauhi larangan. Larangan ada yang haram dan larangan ada yang makruh. Yang haram contohnya seperti yang telah kalian ketahui, banyak sekali larangan-larangan yang hukumnya haram dalam Islam. Ghibah, namimah, dan dosa-dosa besar yang lainnya, gosok, maling, khianat, harta orang. Santri mungkin ada yang mungkin gosok, mungkin maling, maka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara bertobatnya adalah bertobat kepada Allah dan mengembalikan hak manusia, hak temannya yang dia ambil. Itu syarat diterimanya tobat. Dan ada larangan yang sifatnya makruh. Nah, seperti apa makruh itu? Contohnya apa itu, Lam? Ya, contohnya ngobrol setelah isya makruh. Kemudian makan bawang sebelum sholat berjamaah karena mengganggu temannya baunya, ya kan? Apalagi tidur sore ba'dal maghrib, ya kan? Kemudian fiha anharun min ma'in ghairi asinin. Di surga ada sungai-sungai yang airnya tidak asin.
ghairu asinin. Airnya tidak asinin. Asin artinya apa itu? Asin bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Siapa yang tahu artinya? Asin artinya airnya tidak payau. Apa itu air payau? Angkat tangan. Siapa yang tahu artinya air payau? Apa? Salah. Air payau itu air apa? Air sungai yang bertemu dengan air laut tercampur. Nah, itu namanya air payau. Nah, cuman saya nggak tahu rasanya kayak apa ya, Dulab. Dan air surga, air yang di surga bukan rasanya bukan air payau, tapi air tawar. Air tawar itu ya air yang lezat yang kita minum sehari-hari itu air tawar. Tidak ada rasa asinnya, tidak ada rasa kaporitnya, tapi air yang lezat, air tawar. Dan air tawar ini digunakan untuk bikin air teh, kemudian air jahe, kemudian air susu, ya kan? Ada juga yang membikin kopi. Cuman saya tidak suka kopi ya. Nah, ini air di surga, airnya tawar. Tentu saja lebih lezat, lebih nikmat daripada air yang ada di dunia. Jauh perbedaannya, tidak bisa disamakan. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Dan sungai-sungai dari susu yang tidak berubah rasanya. Susu kalau didiamkan lama-lama kecut. Itu kalau nggak percaya coba. Kalian bikin susu didiamkan sehari, kamu minum besoknya sehari semalam berarti rasanya berubah kecut. Tapi air surga yang berada di sungai-sungai nggak akan berubah warnanya. Berarti di surga tidak ada bakteri pembusuk, nggak ada bakteri yang membuat busuk makanan, tidak ada bakteri yang membuat busuk susu. Dan itu dengan kehendak Allah. Kenikmatan yang sempurna di dalam surga. Wa anharum min khamril ladatil lisyaribin. Dan sungai-sungai dari khamr yang lezat bagi orang-orang yang meminumnya. Jadi susunya khamrnya lezat. Yang orang-orang yang meminumnya dari penduduk surga tidak akan mabuk dengan meminum khamr tersebut. Wa anharum min asalin musaffa. Dan sungai-sungai dari madu yang murni. Madu yang murni, tidak ada yang namanya madu palsu. Madunya murni, mumtaz. Walahum fiha min kulli samarat. Mereka di dalamnya mendapatkan setiap buah-buahan. Semua buah-buahan yang dia inginkan di surga ada. Wa maghfiratum mir rabbihim. Dan mereka mendapatkan ampunan dari Rabb mereka. Ini diantara ayat yang menceritakan tentang kenikmatan surga. Ayat yang lainnya Allah berfirman, wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Syaratnya agar masuk surga beriman dan beramal soleh. Iman dengan rukun iman yang 6, semuanya lengkap, tidak boleh kurang. Dan beramal soleh, di antaranya puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa Ramadan kita ini
menjadi pemberat timbangan kita di surga sehingga kita bisa masuk surga. Allahumma amin. Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bagi mereka, yaitu bagi para penduduk surga, sungai-sungai yang mengalir di bawah mereka, di bawahnya. Kullama zuruziku minha min samarati rizqan, ketika mereka diberi rezeki di dalam surga dari buah-buahan sebagai rezeki, qalu ma hadzal ladzi ruziqna min qablu, mereka mengatakan ini yang diberikan rezeki kepada kami sebelumnya, yaitu di dunia. Ingat, oh di dunia dulu kami makan durian, di surga juga ada durian. Di surga makan anggur, ingat di dunia dulu pernah makan anggur. Demikian seterusnya. Semua buah-buahan ada, lengkap dan lezat, lebih nikmat daripada buah-buahan yang ada di dunia. Mungkin namanya sama, durian di dunia, di akhirat juga namanya durian, tapi hakikat kenikmatannya sangat jauh berbeda. Wa utubihi mutasyabiha, mereka diberi yang sama, serupa. Durian di dunia semacam itu, durian akhirat juga semacam itu bentuknya. Cuman rasanya jelas lebih nikmat, nggak sebanding ya kan? Hanya bentuknya saja yang serupa, kenikmatannya jauh sangat berbeda. Walahum fiha azwajum mutahharah, mereka di surga mendapatkan istri-istri yang suci, suci dari haid, suci dari suci dari kencing, suci dari keringat mereka, yaitu keringat penduduk surga, baunya harum seperti minyak wangi, tidak seperti bau keringat manusia di dunia yang tidak sedap. Wa hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalam surga, tidak akan binasa, tidak akan mati. Mereka mendapatkan kenikmatan yang terus menerus dan mereka kekal di dalam surga. Kemudian ayat yang lainnya yang disebutkan oleh Fadilatus Syekh Utsaimin di dalam kitabnya ini, wadaniyatan alaihim dilaluha, naungan-naungan yang menaungi penduduk surga itu rendah, naungannya rendah. Wadullilat kutufuha tadlila, kemudian buah-buahnya itu mudah untuk memetiknya. Artinya buah-buahan itu tidak tinggi, cukup dipetik dengan tangan bisa, nggak perlu pakai tangga, nggak perlu pakai tongkat, tangan langsung bisa memetiknya. Kenapa? Karena manusia di hari kiamat mereka akan diciptakan Allah seperti rupa Adam, situ nadhira, 60 hasta atau sekitar 30 meter. Jadi penduduk surga, penduduk neraka badannya besar-besar, tinggi sekitar 30-an meter. Jadi kalau memetik buah ya bisa, ya kan. Wa yutafu alaihim bi ani'atin min fiddatin wa aqwabin kanat qawarira, diputarkan kepada mereka, dikelilingkan kepada mereka bejana-bejana dari perak, wa aqwab, dan gelas-gelas atau cangkir-cangkir, kanat qawarira, yang terbuat dari qawarir. Terbuat dari qawarir itu apa itu? Dari kaca. Qawarir min fiddatin, kaca dari perak. Tuh, kaca kok dari perak? Wallahu alam ya. Nasnya kayak gini ya.
qaddaruha taqdira, yang telah diukur dengan ukuran yang sempurna sesuai dengan besarnya penduduk surga. Penduduk surga besar-besar ya, gelasnya juga besar, tidak sebesar gelas dunia. Wa yusqauna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila, mereka diberi minum di dalam surga dengan ka'san, dengan segelas minuman, kana mizajuha zanjabila, yang mana minuman itu campurannya zanjabil. Siapa yang tahu artinya zanjabil angkat tangan. Siapa yang tahu artinya zanjabil angkat tangan. Zanjabil artinya jahe, minuman yang campurannya jahe. Jadi sekarang musim penghujan, kalian harus menjaga vitalitas tubuh dengan makanan-makanan yang bergizi. Demikian pula menjaga kesehatan dengan istirahat yang cukup. Demikian pula minum minuman yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan. Di antaranya minum jahe, kalau ada ditambah susu, kalau ada ditambah madu, kalau ada ditambah minyak zaitun, kalau ada ditambah minyak habah sauda. Nah, ini minuman yang menyehatkan. Minuman yang menyehatkan. Jangan lupa diberi air. Tadi kan belum ada airnya. Baru jahe. Ini minuman, dan minuman jahe adalah minuman penduduk surga. Ini menunjukkan bahwasanya jahe mengandung khasiat yang bagus. Dan itu sudah terbukti. Kalian juga kalau minum jahe, badan terasa sehat, segar, yang pileknya hilang, ya kan? Jahe adalah minuman yang menyehatkan. Ainan fiha tusamma salsabila, minuman tersebut diambil dari mata air yang dinamakan dengan salsabila. Mata airnya bernama salsabila. Salsabila itu mata air di surga. Ustadz, ada orang yang namanya salsabil. Oh, berarti orang tuanya memberi nama anaknya mengambil lafadz dari Al-Quran. Salsabil. Apa itu salsabil? Mata air di dalam surga. Wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun, dan mengelilingi mereka anak-anak kecil yang mukhalladun, yang mukhallad itu yang kekal atau yang terus-menerus kecil. Jadi penduduk surga itu dalam usia 30 tahun mereka tetap 30 tahun, nggak akan tua. Demikian pula anak-anak kecilnya mengelilingi penduduk surga sebagai pelayan-pelayan surga, mereka tidak bisa tumbuh dewasa, mereka tetap kecil terus sebagai pelayan penduduk surga. Siapa mereka? Mereka adalah anak-anak kaum muslimin dan anak-anak kaum kafir yang mati sebelum mereka balik. Mereka akan menjadi pelayan-pelayan penduduk surga. Wa idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Apabila kamu melihat anak-anak kecil ini, kamu menyangka anak-anak kecil itu seperti lu'lu'an mansura, seperti permata-permata yang bertebaran di dalam surga, memberikan pelayanan kepada penduduk-penduduk surga. Wa idza ra'aita, jika kamu melihat di dalam surga, samma ra'aita na'iman, maka kamu akan melihat di dalam surga itu penuh kenikmatan. Kurang berapa menit ya Tulab? Adzannya jam berapa? Jam 6 kurang.
Dan ini baru jam 5.40. Berarti masih 10 menit. Masih 9 menit lagi. Nah, wa mulkan kabira, dan kekuasaan yang besar. Setiap penduduk surga memiliki wilayah, kekuasaan, memiliki surga yang luas. Sebagaimana dalam hadis tentang orang yang terakhir masuk surga, setelah dia dimasukkan ke dalam surga, Allah bertanya kepadanya, apa yang kamu inginkan? Maka penduduk surga itu mengatakan, saya tidak menginginkan sesuatu lagi ya Allah. Engkau telah menyelamatkan aku dari neraka, kemudian Engkau memasukkanku ke dalam surga. Aku tidak meminta apa-apa lagi. Allah berkata, maukah kamu aku berikan seperti kekuasaan seorang raja dari raja-raja dunia? Maka orang yang terakhir masuk surga ini mengatakan, hal tastahzi' bi ya Allah, apakah engkau mengejekku ya Allah? Dikira Allah mengejeknya ini. Maka Allah mengatakan, falaka misluha wa asyru amsaliha, bagimu, yaitu surgamu, seluas satu kekuasaan seorang raja dari raja-raja dunia, plus dikalikan 10 kalinya. Ini artinya kekuasaan, wilayah, luasnya seorang penduduk surga. Bahkan ini orang yang terakhir masuk surga, luasnya seperti kerajaan dari seorang raja dari raja-raja dunia, dilipatkan 10 kali. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Dermawan. Didengarkan? Didengarkan ya dulu. Allah Ta'ala dalam ayat yang lainnya, kita masih membacakan ayat-ayat yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin dalam kitabnya ini, belum hadis-hadisnya. Ini baru ayatnya. Hadis belum, waktu sudah mau habis. Fi jannatin 'aliyah, di dalam surga yang tinggi. Surga yang tinggi. Sebagaimana kita mengetahui bahwasanya surga memiliki darajat, surga itu memiliki tingkatan-tingkatan ke atas. Semakin tinggi surga seseorang, kenikmatannya semakin luar biasa. Semakin tinggi derajat iman seseorang, surganya juga semakin tinggi. Dan surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Ya kan? Itu untuk para nabi, siddiqun, syuhada, wassalihun. Mudah-mudahan Allah masukkan kita termasuk hamba Allah yang saleh. Allahumma amin. Masih 7 menit. La tasma'u fiha laghiyah, tidak didengar di dalam surga itu laghwun, kata-kata, perkataan yang main-main, enggak berguna. Tidak ada kebohongan, apalagi bohong. Kata yang enggak berguna, kata yang main-main saja enggak ada, apalagi perkataan yang bohong. Fiha ainun jariyah, di dalam surga ada ainun jariyah, mata air yang mengalir. Dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 10 sampai 16, disimak surat Al-Ghasyiyah. Fiha sururum marfu'ah, di dalam surga ada dipan-dipan yang tinggi, ranjang-ranjang yang tinggi. Tentu saja tinggi, karena manusianya juga tinggi-tinggi kan, 30-an meter, maka ranjangnya juga tinggi. Wa akwabum mawdu'ah, dan
gelas-gelas yang diletakkan, disiapkan untuk penduduk surga kalau ingin minum. Wa namariqu masfufah. Namariq jamak yang artinya bantal-bantal. Bantal di sini mungkin adalah bantal untuk bersandar, bukan bantal untuk tidur. Dan bantal-bantal yang tersusun, ditata dengan rapi. Wa zarabiyu mabsusah. Wa zarabiyu mabsusah. Dan permadani yang dibentangkan, dihamparkan di rumah-rumah mereka, di istana-istana mereka, dihamparkan permadani. Mungkin jalan-jalan yang mereka lalui dihamparkan permadani. Masih 3 menit. Ayat yang lainnya yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalam surat Al-Hajj ayat 23, yuhallawna fiha min asawira min dahab. Mereka dikenakan perhiasan dari gelang-gelang dari emas. Wa lu'lu'a, dan gelang dari permata-permata. Ustaz, untuk laki-laki atau perempuan? Untuk laki-laki dan perempuan. Karena di surga tidak ada yang namanya haram. Kalau di dunia laki-laki nggak boleh pakai emas, boleh pakai perak, maka di surga laki-laki boleh memakai perhiasan emas. Tidak ada yang terlarang. Dan kita tadi sudah membaca, khamr pun boleh diminum, ya kan? Walibasuhum fiha harir, dan baju yang mereka pakai terbuat dari harir. Harir apa? Sutra. Jadi sutra halal dipakai bagi penduduk surga. Wa qala ta'ala aliyahum siyabu sundusin khudrun wa istabraq. Mereka memakai pakaian dari sundus. Sundus itu sutra yang halus. Khudrun yang berwarna hijau. Sutra halus yang berwarna hijau. Wa istabraq, dan sutra istabraq. Sutra istabraq adalah sutra yang tebal. Sutra tebal. Kalau manusia di dunia pakai pakaian tebal itu pada umumnya jaket. Nah, ini mungkin jaketnya penduduk surga itu tebal, terbuat dari sutra pula, ya kan? Wa hullu asawira min fiddatin, dan mereka diberi perhiasan berupa gelang-gelang dari fiddah, dari perak. Ayat tadi gelang dari, ayat sebelumnya yang kita baca tadi gelang dari emas dan gelang dari batu permata. Ayat yang ini ada gelang dari perak. Bisa jadi ini untuk menunjukkan derajat dia di surga, atau bisa jadi perhiasan ini dipakai terserah penduduk surganya. Mau pakai yang emas, mau pakai yang permata, terserah penduduk surganya. Tayyib, kurang 5 menit. Dari dikumandangkan adzan kemungkinan, ya kan? Saya tidak tahu jadwalnya jam berapa.
mungkin 5 menit, kurang 5 menit azan atau lebih, maka kita cukupkan sekian untuk persiapan mengambil takjil masing-masing. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.